Ini langkah yang bagus. Kabarnya TNI AL menangkap 2 kapal pengangkap ya, pengangkut nikel ya, ilegal begitu kan ya, untuk dibawa ke PT IMIP Morowali. Dan kita lihat saja bahwa kemarin sudah muncul spekulasi begitu kan ya, akibat Pak Safri ini marah-marah dan ngamuk-ngamuk soal ada bandara ilegal yang kemudian ini ada operasi besar-besaran. Dan saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya, langsung ditegakkan di situ begitu. Walaupun banyak spekulasi soal dikaitkan dengan bandara ilegal ya, bandara khusus IMIP ini yang kemudian sekarang ini menjadi menjadi kawasan IMIP begitu kan, kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ya, bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting. Tidak hanya itu ya, mulai dari Kemenhan, mulai dari Pak Purbaya begitu kan ya, terus kemudian mulai Kejaksaan Agung sudah mulai turun ke bawah untuk begitu kan ya, menelusuri bagaimana apa yang terjadi di dalamnya. Wih. Jokowi hati-hati ini. Nggak ada koordinasi sama Ada jatuh-jatuh. Ya, kabar mas, sebentar. Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak. Kalau nggak salah mereka dapat izin khusus dulu waktu itu. Anda mesti tanya siapa ya dari kita. Kalau mau dikasih ya kita siap orangnya. Orang bea cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya ditelepon malam. Jadi baik pantasnya seperti itu, kita siap. Begitu kita semua kita ke barang sana. Jokowi ini hati-hati betul begitu kan. Kenapa Bang kok hati-hati betul? Ya, kita lihat saja begitu, Pak Purbaya sudah sudah turun tangan begitu, mengatakan kalau nanti begitu kan di bandara itu, di Morowali itu begitu kan, di PT IMIP itu, kalau mau diletakkan orang-orang bea cukai, siap kabarnya begitu kan. Artinya ini akan menjadi ancang-ancang bagi pemerintah untuk turun tangan secepatnya begitu. Ya, set jadi begitu kan. Nah, ini sempat ada kemudian melihat dari apa yang kemudian sekarang ini begitu menjadi tontonan besar bahwa soal soal di Morowali ini begitu kan. Ini banyak sekali yang kemudian punya prihatin yang sangat luar biasa begitu ke TNI ini begitu kan ya, menangkap kapal ya nikel ya yang mengangkut nikel begitu kan, arahnya ke PT IMIP Morowali. Dan inilah yang kemudian salah satu yang perlu diapresiasi yang sangat luar biasa, Bos. Ya, penangkapan-penangkapan seperti ini jelas pasti bertahun-tahun mereka bebas. Biji nikel diangkut begitu kan secara ilegal. Ini perlu seperti ini begitu. Ya, saya kira ini perlu diapresiasi lah kepada Pak Menhan begitu kan ya. Dan ini atas perintah dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Ini atas perintah dari seorang Presiden Prabowo Subianto kabarnya. Ya, bagaimana TNI ini latihannya itu di dekat dengan tambang-tambang ilegal, dan kita tahu ada penangkapan sekarang. Ya, dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan begitu. Kejaksaan, ya Pak Purbaya, terus kemudian Pak Safri sebagai Menhan pasti turun ke bawah untuk menyelidiki juga bagaimana bandara ini yang dianggap ilegal. Ngeri, Bos, kekayaan alam kita ini dikuras oleh mereka begitu kan ya. Masa tambang-tambang ilegal begitu yang seharusnya menjadi menjadi kekayaan alam kita tiba-tiba dirampok oleh mereka begitu. Nah, makanya saya kira ini langkah yang bagus begitu kan, untuk menunjukkan bahwa nanti begitu kan siapapun ini harus bersuara, berspeak up begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa negara kita itu ya, kekayaan alam kita itu bisa dilindungi, bisa teratasi, atau bisa bisa diatasi begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Safri Samsudin ini, bahwa jangan ada kemudian yang membuat negara di dalam negara atau republik dalam republik.
Saya kira apa yang disampaikan ini nampaknya menjadi tamparan keras begitu kepada para termol-termol di situ begitu. Kok bisa, Bang? Ya iyalah, Pak Sabri Samsudin ini kan mengungkapkan ya hal-hal yang kemudian menjadi ilegal atau apa begitu kan. Ya para termol-termol itu justru marah. Ya, bisa saja nanti dilaporkan Pak Sabri ini. Ngeri. Ya, ternyata kekayaan alam kita dikuras oleh apa namanya orang-orang mereka begitu kan. Dan pada akhirnya kan ngeri. Coba kita lihat saja PT Indonesia Morowali Industri Park itu atau IMIP ini buka-bukaan soal status bandara ya IMIP-nya. Bandara tersebut sedang jadi sorotan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin karena tidak ada petugas negara di dalamnya. Kalau tidak ada petugas di dalamnya begitu kan, apakah ini lolos semua pada akhirnya? Negara apa namanya selundupan orang-orang Aceh dan sebagainya begitu. Nah, yang saya ungkapkan tadi begitu kan, KRI Bung Hatta 370 begitu kan berhasil menyergap atau menangkap 2 kapal pengangkut nikel yang terindikasi melakukan pelanggaran di perairan Mandiodo. Ya, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kedua kapal tersebut terdeteksi KRI Bung Hatta melaksanakan tugas jar kaplit ya, pengejaran dan pencarian penyelidikan. Ternyata setelah ditangkap begitu kan ya, ternyata bisa terafiliasi ini kapal PT Prima Mulia ya, saya tunjukkan bentar nih. Dia mengatakan begini, kapal milik PT Prima Mulia Jaya itu diketahui mengangkut nikel ya, menekel ore begitu kan milik PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera DMS dengan tujuan PT IMIP Morowali ya. Kata Kadis Penal Laksman Tunggal begitu saat dikonfirmasi. Nah, saya kira ini harus di wilayah-wilayah itu begitu harus benar-benar diperketat, Pak. Harus benar-benar diperketat begitu. Biar apa? Biar ditangkap orang siapa yang melakukan tambang nikel itu begitu kan, secara menyelundupkan itu. Orang Aceh begitu gampangnya masuk ke negara kita begitu kan ya. Orang-orang komunis, orang-orang asing begitu gampangnya masuk ke negara kita. Biji nikel kekayaan tambang nikel kita begitu dikuras oleh mereka. Ya apa yang didapatkan di Indonesia ini kalau tidak bisa mengamankan, ya? Jadi inilah mungkin yang disebabkan oleh Presiden Prabowo Subianto bocor begitu. Ternyata data ini begitu kan ya. Data ini sudah mungkin Presiden Prabowo Subianto tahu begitu kan. Nah, ada yang berkomentar juga begitu kan ya, dalam Undang-Undang 1 ya, nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, sepertinya memang tidak ada pasal yang menyatakan secara spesifik bahwa pengelolaan bandara udara privat ya wajib melibatkan aparatur negara dan manajemen bandara udara. Tidak wajib keterlibatan aparatur negara di manajemen bandara. Ya kita lihat saja begitu. Makanya harus dibuatkan undang-undang. Ya salah satunya misalnya begitu kan. Kalau tidak ada keterlibatan negara, bagaimana soal imigrasi asing? Orang-orang kemudian siapapun yang masuk di situ kan gampang begitu kan. Kalau ini tidak diperketat dengan itu begitu. Kan pada akhirnya kan punya dampak begitu kan. Ini salah satunya. Ini maksud pesawat bebas keluar masuk tanpa pengawasan gitu ya. Iya begitu kan. Ya jadi apa namanya? Syafri Samsudin ini saya perlu diapresiasi yang sangat luar biasa begitu kan ya, dengan adanya seperti ini bisa membongkar ini semua begitu. Ada yang berkomentar berapa banyak orang ilegal yang langsung diekspor ke luar negeri. Makanya kekayaan alam kita untuk saat ini begitu kan, untuk saat ini ya dibawa ke situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus benar-benar ditegakkan begitu. Apalagi nanti ya Menteri Keuangan Pak Purbaya ini ya soal bea cukai dan sebagainya kasih Pak di situ Pak. Ya biar kalau bisa ini sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto begitu. Kalau tidak ada bea cukai, tidak ada migrasi begitu, maka kemudian begitu gampang orang-orang akan masuk di situ. Nah, salah satu yang diungkapkan oleh Pak Purbaya ini akan menindaklanjuti begitu soal bagaimana bea cukai.
Banyak kok imigrasi juga katanya begitu kan yang sudah ditelepon oleh Pak Purbaya untuk bisa untuk menempati posisi di situ begitu. Jadi ini kita lihat saja nantinya begitu. Kabarnya bahwa PT IMIF ini kabarnya ada izinnya begitu. Izin penerbangan. Tapi nggak tahu lagi nih siapa yang memberikan izin itu begitu kan ya. Kita tunggu saja begitu. Siapa yang memberikan itu? Nah, makanya nanti orang-orang akan berspeak up begitu kan ya. Ini Pak Said Didu ya lebih tahu tentang Morowali. Baiknya Pak Purbaya diskusi sama Pak Said Didu. Wah, keren begitu kan. Keren. Nah, inilah salah satu kabarnya begitu kan ya. Izinnya ini regulator pengawas Kemenhub ya Hubud Outbound Airnai BMKG ya, layanan pemerintahan imigrasi, bea cukai, karantina, operator bandara, layanan operasional, keamanan, politik ini pendukung lain, filling, kargo, sebenarnya ini lengkap loh begitu kan ya. Sebenarnya ini lengkap. Apakah ini tidak ada semua di situ begitu? Nah, kalau izinnya memang lengkap, ada bea cukai, ada imigrasi begitu kan ya, ada karantina dan sebagainya. Seharusnya ini bukan ilegal, tapi legal sudah. Tapi kenapa pernyataan dari Pak Safri Samsudin ini kabarnya begitu kan? Bisa saja ini adalah bandara ilegal karena tidak ada bea cukainya, tidak dikendalikan oleh negara, tidak ada pengawasan negara. Nah, ini ngeri, bos. Ini fakta baru lah. Nah, ini fakta baru dan pada akhirnya orang gimana begitu kan? Ya semakin membingungkan negara kita ini, bos. Ya. Semakin membingungkan. Nih, pesawat yang wirawiri di Bandara Morowali tersebut bisa diduga membawa barang selundupan baik dalam negeri maupun dalam luar negeri ya. Karena tidak adanya penugasan negara resmi seperti bea cukai, imigrasi, pengamanan dan sebagainya. Makanya yang saya katakan tadi, kalau memang izinnya ke Menteri Perhubungan ya, izinnya pasti ada bea cukai, pasti ada yang lain. Saya kira ini seharusnya dikasih begitu. Ini Pak Purbaya harus turun tangan begitu.